Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil poster kami mengenai konseling eksistensialis. Sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Faikotul Mafirizani NIM 188, Andisa Ramadianti NIM 193, Amada Brenandita NIM 215, Safa Nabila NIM 220, dan Andin Zakia NIM 222. Pertama-tama saya akan menjelaskan definisi dari konseling eksistensialis. Apa sih konseling eksistensialis itu? Konseling eksistensialis adalah suatu pendekatan terhadap konseling dan psikoterapi yang didasarkan pada pemahaman filosofis tentang apa makna menjadi manusia serta memaknai keberadaannya. Teori konseling eksistensialis ini dikembangkan oleh banyak ahli, namun yang paling populer adalah Viktor Frankl. Kemudian tujuan dari konseling eksistensialis yang pertama adalah agar klien sadar atas keberadaannya serta potensi yang dimiliki. Yang kedua, mengajak klien untuk menemukan kebebasan dalam menentukan jalan hidupnya dan bertanggung jawab atas pilihan yang diambil. Yang ketiga, membantu klien untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghalang kebebasan. Nah, di sini konselor konseling eksistensialis ini tidak memiliki tujuan untuk merawat ataupun mengobati pasien, tetapi membantu mereka agar lebih menyadari tentang apa yang sedang mereka lakukan sekarang dan membantu mereka keluar dari permasalahan yang dihadapinya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada filosofi dasar. Fokus utamanya adalah pada sifat kondisi manusia yang meliputi 1. Kapasitas kesadaran diri. Sebagai manusia, kita dapat berefleksi dan membuat pilihan karena kita mampu dan sadar akan kesadaran diri. Semakin besar kesadaran kita, semakin besar kemungkinan kita untuk kebebasan. Ketidaktahuan akan kondisi kita mungkin telah membawa kepuasan dengan perasaan mati sebagian. Tetapi saat kita membuka pintu di dunia kita dapat mengharapkan lebih banyak gejolak serta potensi untuk lebih banyak pemenuhan. Yang kedua ada kebebasan dan tanggung jawab. Tema eksistensial yang khas yakni orang-orang bebas memilih di antara alternatif. Oleh karena itu memiliki peran besar dalam menentukan nasib mereka. Meskipun kita tidak punya pilihan untuk menjadi apa kita sekarang, semua merupakan hasil dari pilihan kita sendiri. Karena realitas kebebasan ini, kita ditantang untuk menerima tanggung jawab untuk mengarahkan hidup kita. Yang ketiga, menciptakan identitas seseorang dan membangun hubungan yang bermakna dengan yang lainnya. Masing-masing dari kita ingin menemukan diri. Itu adalah bagian dari proses menciptakan identitas pribadi kita. Ini bukan proses otomatis dan menciptakan identitas membutuhkan keberanian. Sehingga sebagai makhluk relasional, kita berjuang untuk berhubungan dengan orang lain. Yang keempat ada pencarian makna, maksud, nilai, dan tujuan. Ciri khas manusia adalah berjuang untuk mendapatkan arti penting dan tujuan dalam hidup. Terapi eksistensial dapat memberikan kerangka kerja konseptual untuk membantu klien dalam menantang makna dalam hidup mereka. Yang kelima ada kecemasan sebagai kondisi hidup. Kecemasan eksistensial adalah hasil yang tak terhindarkan dari keberadaan yang dihadapkan dengan makhluk hidup, makhluk mati, kebebasan, pilihan, isolasi, dan ketidakberartian. Kecemasan eksistensial bisa menjadi stimulus untuk pertumbuhan. Dengan mengalami kecemasan ini, maka akan semakin sadar akan kebebasan dan konsekuensi menerima atau menolak kebebasan. Yang keenam ada kesadaran akan kematian. Eksistensialis tidak memandang kematian secara negatif, tetapi memegang kesadaran kematian itu sebagai kondisi dasar manusia memberi makna pada kehidupan. Kontribusi eksistensialis merujuk pada penekanannya terhadap kualitas manusia dari hubungan terapi seperti pengakuan kebutuhan akan pendekatan subjektif berdasarkan pandangan lengkap tentang kondisi manusia. Hal ini menarik perhatian pada kebutuhan akan pernyataan filosofis tentang apa artinya menjadi seseorang.
Aspek ini mengurangi kemungkinan psikoterapi tidak manusiawi, yakni dengan memberikan perspektif untuk memahami kecemasan, rasa bersalah, kebebasan, kematian, isolasi, dan juga komitmen. Saya Safa Nabila akan menjelaskan tentang peran terapis. Terapis eksistensial mementingkan hal-hal semua tentang klien yang subjektif, di mana terapis berusaha masuk ke dalam dunia si klien untuk membantu mereka mencari pemahaman dan pilihan baru. Terapis eksistensial sangat prihatin kepada klien yang menghindari tanggung jawab. Mereka lalu mengundang klien untuk menerima tanggung jawab pribadi. Ketika klien mengeluh tentang keadaan sulit mereka dan menyalahkan orang lain, terapis cenderung meminta mereka bagaimana mereka memberikan kontribusi untuk situasi mereka. Terapis dengan orientasi eksistensial biasanya berurusan dengan orang-orang yang memiliki apa yang disebut dengan eksistensi terbatas. Klien-klien ini memiliki kesadaran terbatas tentang diri mereka sendiri dan sering tidak tahu tentang masalah yang mereka alami. Seorang terapis berfungsi untuk membantu klien dalam melihat cara di mana mereka membatasi kesadaran mereka. Tugas utama terapis juga adalah untuk secara akurat memahami keberadaan dan untuk membangun pertemuan pribadi dan otentik dengan mereka. Kedekatan hubungan klien terapis dan keaslian pertemuan di sini ditekankan. Baik klien maupun terapis dapat diubah oleh pertemuan tersebut. Hubungan itu sendiri penting karena kualitas pertemuan orang ke orang ini dalam situasi terapeutik adalah rangsangan untuk perubahan yang positif. Di sini saya akan menjelaskan teknik eksistensialis. Beberapa teknik mengalir dari pendekatan ini karena menekankan pemahaman dari pendekatan lain. Terapis dapat meminjam teknik dari pendekatan lain dan menggabungkannya dalam kerangka eksistensial. Diagnosis, pengujian, dan pengukuran eksternal tidak dianggap penting. Masalah yang dibahas adalah kebebasan dan tanggung jawab, isolasi dan hubungan, makna dan ketidakberartian hidup dan mati. Pengaplikasiannya, pendekatan ini sangat cocok untuk orang-orang yang menghadapi krisis perkembangan atau transisi dalam hidup dan bagi mereka yang memiliki masalah eksistensial, seperti membuat pilihan, berurusan dengan kebebasan dan tanggung jawab, mengatasi rasa bersalah dan kecemasan, memahami hidup, dan menemukan nilai, atau mereka yang mencari peningkatan pribadi. Pendekatan ini dapat diterapkan untuk konseling individu dan kelompok, pasangan dan terapi keluarga, intervensi krisis, dan pekerjaan kesehatan mental komunitas. Untuk kritik atau keterbatasan dari eksistensialis, yang pertama, banyak konsep dasar yang kabur dan tidak jelas. Yang kedua, kerangka terkadang abstrak. Yang ketiga, tidak memiliki pernyataan sistematis tentang prinsip dan praktik terapi. Yang keempat, memiliki penerapan terbatas pada klien. Baik, saya akan memberikan kesimpulan tentang teori konseling eksistensialis. Teori ini dikembangkan oleh banyak ahli, namun yang paling populer adalah Viktor Frankl. Teori ini dapat dikelompokkan ke dalam pendekatan afektif atau pendekatan yang menekankan pada persepsi dan emosi. Sesuai dengan klasifikasi pendekatannya, teori ini memiliki pandangan yang positif tentang sifat dasar manusia. Model konseling ini lebih bersifat filosofis, kurang menekankan pada teknik, dan lebih merefleksikan suatu sistem perlakuan yang kurang terstruktur. Baik, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun mungkin ada yang masih salah atau kurang sempurna. Apabila ada pertanyaan, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.